menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 8, Bumiku, dengan subtema 2, Bumiku dan musimnya, pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak mampu membuat peta pikiran yang berhubungan dengan topik pembicaraan. Yang kedua, anak-anak dapat memahami hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Anak-anak, apakah yang kalian rasakan saat ini? Panas atau dingin? Semua yang kita rasakan itu berkenaan dengan musim. Musim adalah salah satu peristiwa di bumi dalam jangka tahunan pada umumnya berdasarkan pada perubahan waktu setahun berdasarkan cuaca. Tahukah kalian musim apa yang saat ini sedang berlangsung? Ya, benar. Negara kita saat ini telah memasuki musim hujan. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Untuk itu, bawalah payung sebelum pergi. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bencana banjir, simaklah bacaan berikut ini. Cermati informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Catatlah gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan dalam tiap paragraf pada bacaan. Nah, anak-anak, setelah selesai membaca teks tersebut, kalian dapat menemukan gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Berdasarkan teks bacaan banjir bukan sekedar bencana alam, maka dapat kita temukan pada paragraf 1, gagasan utamanya adalah memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Adapun informasi pentingnya yaitu terjadi banjir di beberapa wilayah disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Paragraf yang kedua, gagasan utamanya penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Informasi pentingnya, tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai yang menyebabkan penyempitan badan sungai. Anak-anak, pernahkah kalian bertanya, mengapa di negara kita hanya ada 2 musim saja,
yaitu musim hujan dan kemarau. Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Agar kalian dapat lebih memahaminya, berikut ini akan Ibu bacakan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Pada musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, manfaat peta pikiran atau mind map adalah lebih mudah dipahami dan diingat, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci, kemudian menghemat waktu dan juga menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran pada catatan. Kesimpulan yang kedua, Indonesia negara tropis yang berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi 2 bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini, yang pertama, carilah gagasan utama dan informasi penting yang ada pada teks bacaan banjir bukan sekedar bencana alam yang terdapat pada halaman 57 buku tema 8. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan yang terdapat pada halaman 60 tema 8. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat mudah memahaminya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum